Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 1 dengan NIM 2211-6001. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kronologi perumusan Pancasila yang dimulai pada tanggal 29 April 1945 yang dibentuknya badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, yang BPUPKI itu dilantik pada tanggal 29 Mei 1945. Setelah terbentuk, BPUPKI segera melaksanakan persidangan, yaitu persidangan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka, yang dikemukakan oleh 3 pendapat, yaitu dari pendapat oleh Mr. Muhammad Yamin, dan yang kedua oleh Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI ini juga dilaksanakan secara 4 hari berturut-turut. Dalam pendapat yang pertama oleh Mr. Muhammad Yamin, dalam pidatonya mengusulkan beberapa calon rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan yang berisi tentang permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Pada pendapat kedua oleh Mr. Supomo mengemukakan teori-teori pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu yang pertama teori negara, yang kedua paham negara kelas atau kelas teori, dan yang ketiga adalah paham negara integralistik, dan yang terakhir adalah oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang beliau beri nama Pancasila atas saran teman beliau. Yang rumusannya adalah yang pertama nasionalisme, kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian menurut beliau Pancasila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu yang meliputi yang pertama sosionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan. Lalu beliau lagi mengusulkan jika terlalu panjang dapat diperas lagi menjadi ekasila, yaitu yang intinya adalah gotong royong. Dengan begitu masa persidangan pertama BPUPKI berakhir. Tetapi dengan berakhirnya masa persidangan pertama, belum terbentuknya rumusan dasar negara untuk Indonesia. Maka dari itu BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Yang pada sidang tersebut membentuk panitia rumusan dasar negara. Yang panitia tersebut beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Tugas panitia 9 tersebut adalah untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Panitia 9 itu terdiri atas yang pertama Insinyur Soekarno sebagai kedua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andos Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, 5 Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Adi Kusno Cokro Suryo, dan yang terakhir adalah A.A. Maramis. Panitia 9 ini bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi dari rumusan atau Piagam Jakarta tersebut adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, butir dasar pertama Piagam Jakarta yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Alasan digantinya demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak ada perdebatan perbedaan keagamaan di Indonesia. Setelah adanya perubahan isi, Piagam Jakarta diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi seperti itulah kronologi perumusan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan mengemukakan pendapat saya dengan mengajak generasi menjaga nilai-nilai Pancasila serta bagaimana mengamalkan Pancasila, yaitu dengan yang pertama, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkannya berarti nilai-nilai Pancasila hadir secara menyeluruh dalam kehidupan kita baik sebagai individu maupun masyarakat. Yang kedua menurut saya adalah upaya menjaga nilai luhur Pancasila, yaitu dengan menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan menghormati orang lain, yaitu menghormati perbedaan antara suku, agama, ras, dan budayanya yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga, kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Misalnya, menambahkan mata pelajaran atau mata kuliah khusus tentang Pancasila seperti saat ini, agar generasi-generasi berikutnya lebih mendalami bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan yang keempat adalah menjaga nilai Pancasila juga kita bisa laksanakan dengan menolak tegas paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut saya seperti itulah bagaimana kita sebagai generasi menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu dia tadi penjelasan tentang bagaimana kronologi perumusan Pancasila dan bagaimana kita sebagai generasi menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.